Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Senang sekali, puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di acara Worship Talk yang pada bulan ini dibawakan oleh Dekanat Utara. Kami senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu semua dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan pewartaan hari ini akan dibawakan oleh Pak Vincent dengan tema Depend on God. Nah, melalui renungan hari ini, melalui puji-pujian kita hari ini, kita bisa merenungkan kembali nih, kira-kira apakah kita sudah benar-benar menggantungkan diri kita, menggantungkan hati kita kepada Tuhan. Sebelum masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi, saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita mau joget dulu di dalam Tuhan, kita mau bersenang-senang bersama Tuhan, sebab sungguh sungai sukacita Tuhan mengalir di dalam diri kita. Amin. Sama-sama kita mau terima aliran cinta kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kami mau mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalam Engkau. Tuhan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kami mau mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalam Engkau. Kami mau terus mengikutmu Tuhan, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Kami mau setia melayanimu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab sukacita kami ada dalam Engkau, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungguh-sungguh Engkau yang memberikan kami sukacita, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sorak-sorai untuk Tuhan kita yang senantiasa memberikan sukacita, memberikan kelegaan, sebab sungguh Dia Allah yang hidup, Allah yang hebat. Puji nama Tuhan kalau kita boleh bersukacita, sebab air cinta kasih Tuhan sungguh-sungguh mengalir di dalam kita. Tuhan mencintai kita, tidak melihat bagaimana dan siapa kita. Oleh karena itu kita mau melihat lagi dalam diri kita, apakah sungguh-sungguh kita sudah mencintai dan mengasihi Tuhan, apa kita sungguh-sungguh menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Sebab sungguh Allah kita bangkit untuk kita. Allah kita pernah berlah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Apa yang Tuhan berikan untuk kita, kita semua disayangi, dicintai seperti biji matanya. Maka saat ini kita mau menyapa Tuhan, kita mau menyerukan namanya, nama yang kudus, nama yang dahsyat, Allah yang bangkit. Bangkit, suka nama Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Kami mau maju nyatakan kuasa-Mu Tuhan.
segalanya. Sekali lagi serukan bangkit untuk Tuhan kita. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Tunggu nama Yesus. Nama Yesus, Hanya nama Yesus. nama Yesus. Yesuslah satu-satunya. Nama Yesus di atas segalanya. Sungguh Engkau Allah yang bangkit, Allah yang hidup. Hanya Yesus, Engkaulah satu-satunya andalan dalam hidup kami. Amin. Dan saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam kehadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Sebab kami yakin dan percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Satu-satunya andalan kami. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang sanggup memberikan yang terbaik untuk kami. Rela mati di kayu salib hanya untuk kami. Kami perlu Kau Tuhan dalam setiap jalan hidup kami, dalam setiap langkah kami. Saat kami senang, kami bersyukur kepadamu. Saat kami sedih, kami tahu Engkau tetap menyertai kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang membawa sembah sujud hanya kepada Engkau. Dan biarlah di sepanjang hidup kami hanya beribadah kepadamu saja. Karena di dalam hidup kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan. Bukan karena kuat kami boleh ada sampai detik ini. Namun karena cinta-Mu yang tak terbatas. Cinta yang begitu luar biasa menaungi kami. Tanpa memandang siapa dan bagaimana kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus menerima kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu Tuhan, kami hanya perlu mencari Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan semuanya untuk kami. Sesuatu Kami perlu Kau Tuhan. kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan.
satu-satunya Raja dalam hidup kami. Tidak dapat kami lakukan untuk membalas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kata-kata kami tidak cukup menggambarkan kemuliaan-Mu, keajaiban-Mu. Dan saat ini Tuhan, biarkan hati kami merenungkan lagi, sungguh-sungguhkah kami bergantung kepada Engkau. Siapkan hati kami Tuhan, kami mau mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pak Vincent. Biarlah kami memiliki hati dan telinga seorang murid. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah dalam diri kami masing-masing. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara-saudara terkasih yang menyaksikan acara Worship Top yang kali ini dipersembahkan oleh Dekanat Utara. Sungguh Tuhan sangat mengasihi Anda semua. Dia mencintaimu, Dia mengasihimu dengan kasih yang tak terbatas. Kali ini temanya adalah depend on God. Bergantung semata-mata hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Berbagai macam tantangan yang kita alami, yaitu tantangan ekonomi, tantangan hubungan keluarga, tantangan relasi, dan tantangan macam-macam. Tapi sabda Tuhan mengatakan, apapun kehidupanmu, jangan lupakan, andalkanlah Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh menaruh harapan dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Kenapa kita bisa mengandalkan Tuhan? Ada dua alasan Bapak Ibu saudara terkasih. Yang pertama adalah karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dari mana kita tahu Allah kita Allah yang Maha Kuasa? Dalam kitab suci dikatakan dalam perjanjian lama, suatu saat bangsa Israel ketika mereka di padang gurun, mereka kekurangan air di bilangan 20. Musa berseru kepada Tuhan karena bangsa Israel waktu bersungut-sungut mereka kekurangan air. Dan Musa berteriak kepada Tuhan dan Tuhan mengatakan kepada Musa, ambil tongkat dan ketuklah bukit batu itu. Dan Musa melakukannya. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, mana ada ya tongkat diketuk kepada bukit batu keluar air. Itu Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Dan kita tahu juga bangsa Israel ketika dikejar-kejar orang Mesir dan mereka mentok di Laut Merah dan Tuhan menunjukkan kuasanya. Laut terbelah dan bangsa Israel bisa melewatinya. Itulah kuasa Tuhan. Dalam perjanjian baru kita tahu Yesus sungguh luar biasa. Dia menyembuhkan orang yang sakit yang datang kepadanya. Orang kusta disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Kita bisa percaya dan mengandalkan Tuhan karena Tuhan Maha Kuasa. Alasan kedua kenapa kita bisa mengandalkan Tuhan adalah karena Dia mengasihi kita. Dalam Yesaya 49 ayat 15 sampai 16 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Saya rasa tidak ada ya wanita di dunia ini yang melupakan bayinya. Ya. Dikatakan sabda Tuhan tersebut, kalaupun ada ibu yang melupakannya, Tuhan mengatakan sekali-kali aku tidak akan melupakan engkau. Ayah, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Bayangkan saudara, Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya. Dan dikatakan tembok-tembokmu tetap di dalam ruang mataku. Betapa Tuhan sangat mencintai kita dengan kasih-Nya. Saya mau kasih suatu pengalaman saya, betapa ketika kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, keadaan baik-baik saja pun kita mengandalkan Tuhan, apalagi keadaan tidak baik-baik saja. Suatu saat saya mengalami suatu peristiwa dalam pekerjaan saya, suatu keadaan yang sulit sekali. Saya bekerja di waktu itu di salah satu bank yang cukup besar di Indonesia. Saya sebagai pemimpin cabang waktu itu. Kemudian kami mengalami suatu kejadian yang cukup berat. Staf saya, wakil saya melakukan suatu kesalahan transfer. Mata uang mata uang Hong Kong dollar ditransfer dengan mata uang US dollar dengan nominal yang sama. Itu bedanya selisihnya jauh sekali. Dan staf melakukan kesalahan, pimpinan harus bertanggung jawab. Tinggal dua kemungkinan, saya dipecat atau saya harus mengganti. Suatu beban yang sangat berat. Saya sudah datang kepada nasabahnya untuk minta tolong apakah dikembalikan, tetapi nasabahnya tidak mengaku. Tidak mengatakan tidak ada pengembalian. Di situ saya merasakan sungguh saya sudah berusaha dan saya sungguh-sungguh berat sekali rasanya.
Saya minta semua orang kantor untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Saya juga berdoa. Saya waktu itu sungguh bersyukur saya sudah mengenal Tuhan. Saya benar-benar sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara terkasih, selalu rumus ini. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Setiap malam saya datang kepada Tuhan. Saya mengatakan kepada Tuhan bahwa saya sungguh percaya ketika saya mengangkat tangan, Engkau turun tangan menolong saya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Katakan, lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Saya sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan. Saya ingat sabda ini, barang siapa yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati dan menolong dengan kuasa-Nya. Besokannya ketika saya ke kantor, apakah masalah sudah selesai? Tidak, saudaraku, belum selesai. Saya tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan. Saya sudah berusaha. Seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, belum juga selesai. Staf saya sudah dikeluarkan, tinggal giliran saya. Minggu ketiga berlalu juga belum selesai. Minggu keempat datanglah tim dari kantor pusat. Saya pikir inilah hari di mana saya akan divonis dan untuk dikeluarkan atau mengganti. Tapi ternyata tidak. Pada hari itu ketika tim datang dari kantor pusat, mereka mendatangkan ke nasabahnya dan nasabahnya akhirnya mengaku. Dan uang itu dikembalikan. Memang tidak 100%, tapi 90%. Dan saya tidak mengganti yang 10%-nya. Bahkan ditanggung kantor, dan bukan hanya itu. Tempat saya bekerja, cabang saya menjadi cabang terbaik. Lihat kuasa Tuhan menyertai orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Suatu saat di kantor, ketika itu kami ada persekutuan, ada sharing, ada seorang teman saya. Dia masih muda sekali, usianya belum menikah waktu itu ya, sekitar 30-an. Dia santai-santai saja hidupnya, walaupun kolesterol tinggi, apa tinggi ya, dia santai-santai saja. Tapi ketika dia cek ke dokter, dokter bilang darahnya kotor dan dia harus dilakukan cuci darah karena ginjalnya tidak berfungsi. Nah, disitulah dia betul-betul ketakutan. Dia masih muda, dia harus cuci darah, ya, suatu keadaan yang sangat berat. Dan pada malam dia besokannya akan dilakukan cuci darah. Dia benar-benar dia mengandalkan Tuhan. Dia hanya sungguh-sungguh mengangkat tangan. Dia berdoa, dia berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sangat mengasihinya. Dan apa yang terjadi? Dia merasakan damai yang luar biasa ketika dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Besokannya ketika dia ke dokter harus lakukan cuci darah, dia cerita. Ternyata dokter sampai heran. Harus mengulang kembali cek darahnya. Karena darahnya bersih, normal. Tidak lakukan cuci darah. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan. Suatu saat saya juga pada saat pendalaman iman di salah satu lingkungan, selesai acara ada seorang ibu ketua lingkungan minta tolong saya untuk mendoakan seorang ibu yang sakit. Saya tanya kepada ibu itu, sakit apa? Ibu itu bilang wajahnya begitu lesu, sedih sekali, sakitnya cukup berat. Saya tahu ini sakitnya cukup berat. Ternyata dia baru divonis dia menderita sakit cancer. Dan bagi wanita itu sakit cancer itu berat sekali. Bayangannya dia sudah hidupnya akan berakhir. Anak dia masih kecil lagi. Ya, wajahnya sedih sekali. Ketika kami mau mendoakan dia, saya tanya kepada dia, apakah ibu sungguh percaya Yesus sangat mengasihimu dan pasti sanggup untuk menyembuhkanmu? Ibu itu bilang, ya saya sih percaya Pak. Saya tahu dan kata-katanya dia belum percaya.
saya katakan kepada dia, dalam kitab suci ada wanita sakit pendarahan 12 tahun sudah tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Tapi dia percaya dan dia berkata, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan seketika itu juga ketika Yesus lewat, wanita itu menjamah jubah-jubah Yesus, dan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Kenapa? Karena ada kuasa yang keluar dari Yesus kepada dia. Hal yang sama saya katakan kepada wanita tersebut. Dan apa yang terjadi? Saya katakan kepada dia, saat ini pandang Yesus Tuhan. Rasakan ketika engkau percaya kepada dia dengan segenap hati, kuasa Tuhan akan dicurahkan kepadamu. Dan kami berdoa, kami nyanyikan lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, Dia ampuni segala dosa, sembuhkan yang sakit. Allah ku maha kuasa. Saya minta ibu itu untuk benar-benar dia percaya kepada Tuhan dan menarik kuasa Tuhan. Dan ketika kami berdoa, saya merasakan ibu ini sungguh-sungguh percaya dan dia merasakan kasih Tuhan. Dari mana kita tahu? Dia menangis luar biasa. Dan selesai berdoa, saya lihat di wajahnya penuh dengan kedamaian dan ketenangan. 3 hari kemudian ibu ini memang dia akan second opinion ke Singapura. Dan 3 hari kemudian saya ditelepon oleh ibu ketua lingkungan. Ibu yang kita doakan itu di Singapura tidak diketemukan sel kanker. Dan saya bertemu lagi dengan ibu itu 1 tahun kemudian ketika retret pengutusan CAP. Saya ditepok sama ibu itu. Pak Vincent masih ingat saya enggak? Siapa ya? Saya lupa. Itu loh Pak yang kami berdoa waktu setahun yang lalu. Saya sudah disembuhkan Tuhan. Dan sekarang saya ikut kursus evangelisasi pribadi. Anda lihat Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dicurahkan kepadamu. Karena Dia sangat senang anak-anaknya bergantung kepadanya. Maka dari itu saya mengajak Anda semua yang mengikuti program Worship Talk ini saat ini. Kita bersama-sama, apapun masalah Anda, apapun pergumulan Anda, apapun apa yang Anda rasakan saat ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Anda pejamkan mata, Anda mengangkat tangan, kita bersama-sama mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Pejamkan matamu pada saat ini. Arahkan hatimu pada Yesus. Walaupun kita cuma melalui saluran udara, tapi percayalah kuasa Tuhan tidak terbatas. Pandang Yesus saat ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu bahwa engkau membutuhkan Dia, Yesus Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengasihimu. Marilah saat ini katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus dalam hidupku. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat. Kami tak dapat jalan sendiri. Jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Dengan segenap hatimu saat ini arahkan pada Yesus Tuhan. Dengan segenap hati. Kami perlukan keajaiban-Mu. Keajaiban-Mu. Rasakan tangan Tuhan menjamah kau dengan kasih-Nya saat ini. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Katakan dengan segenap hatimu saat ini bahwa Kau sungguh membutuhkan Tuhan. Angkat tanganmu, menyerahlah kepada Tuhan pada saat ini. Rasa
rasakan kuasa Tuhan bekerja kepadamu pada saat ini. Ketika engkau sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan, bukan sentuhan tanganmu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, ku perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, 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 kami perlu Kau Tuhan. Saya mengajak Anda yang menyaksikan program ini, taruh tanganmu di dadamu saat ini. Rasakan kuasa Tuhan mengalir pada bagian tubuhmu yang sakit. Rasakan kuasa Tuhan mengalir mengangkat segala beban-bebanmu. Rasakan kuasa Tuhan yang mengalir menyembuhkan engkau dan membebaskan engkau saat ini. Rasakan kuasa Tuhan yang menolong memberikan engkau hikmat dan jalan keluar bagi masalahmu. Ketika engkau sungguh menggantungkan hidupmu pada Tuhan, rasakan kuasa Yesus bekerja saat ini. Rasakan Dia sungguh menjamah engkau dengan cintanya yang tak terbatas. Rasakan damainya mengalir dalam hatimu pada saat ini. Kuasa kasih Yesus mengalir pada bagian tubuhmu yang sakit. Kuasa kasih Yesus mengalir pada hatimu saat ini, memberikan damai dan ketenangan, mengangkat segala beban-bebanmu, mengangkat segala luka-lukamu. Saat ini sungguh kuasa Tuhan dicurahkan. Saya merasakan sungguh banyak orang yang saat ini hatinya terbuka pada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saya juga merasakan ada seorang ibu yang sungguh-sungguh merindukan anak-anaknya. Kau berdoa bagi dia. Saat ini kuasa Tuhan juga turun atas anak-anakmu pada saat ini. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Ketika kau mengandalkan Dia, Dia menolong. Saya juga merasakan seorang bapak yang sangat membutuhkan pekerjaan. Saat ini Tuhan menuntun kau, memberikan kau nama yang tepat yang kau harus hubungi. Bersyukurlah kepada Tuhan pada saat ini. Saya juga merasakan saat ini ada yang mengalami kelelahan rohani. Saat ini Tuhan memberikan penyegaran baru kepadamu. Dia menjamah dan menyentuh engkau dengan kasih-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kau menjamah setiap kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah maupun ada dimanapun saja yang menyaksikan program Worship Talk ini. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu yang tak terbatas Kau curahkan bagi orang yang mengandalkan Engkau. Ini hati kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.